Oke, langsung saja. Untuk yang soal pertama, itu kita yang satu disuruh membuat grafik. Grafik dengan fx 23x min fx 3 min x. Nah, ini berarti kita buat ini dulu, intervalnya dulu. Oke, kita untuk yang 3 min x itu kan kalau misalnya nih kita kasih x-nya itu di 3, kan kalau 3 dikurangi 3 kan 0 ya. Berarti kan kalau misalnya kita di sini 3 kan 0 y-nya, berarti langsung aja ke 3 itu. Tapi kalau misalnya x-nya kita ke 0, itu kan di sini berarti kan 3 kurangi 0 kan 3, kan berarti 3 di sini. Lalu kalau misalnya kita ininya x-nya itu di 2, kan nanti jadinya 1 y-nya. Kan ya. Berarti kan di sini 1 sama kalau misalnya ini 1, berarti di sininya 2. Udah deh, nanti kita tinggal garis terus ya gini. Ini untuk yang 3 min x. Lalu kita gini aja ya, 3 min x. Lalu untuk yang di px kita langsung aja fx sama dengan 2. Ini berarti kita di sini nih ininya. Ya. Di sini 2. Ini yang 2. Lalu untuk yang fx sama dengan x per 2 itu kan kalau misalnya kita ngasih di 1 x-nya, itu kan berarti kan setengah. Kalau 1 itu di setengah, kalau misalnya 0 kan 0 per 2 sama aja 0. Lalu kalau misalnya kita di 2, berarti itu jadinya nanti di 1. Kalau misalnya di 3, itu nanti jadinya di 1,5. Dan seterusnya. Berarti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, ini untuk yang nomor 1 dengan gambar grafik dari f dari ketiga fungsi ini, dari 3 min x, x-nya sama dengan 2, dan fx sama dengan x per 2. Dan yang x per 2. Oke, lanjut nomor 2. Maksud saya yang B. Oke, tentukan nilai dari limit 2x mendekati 2x plus dan limit x 2 dari kiri dan f2. Oke, kalau misalnya limit x lebih mendekati 2 plus dari fx. Nah, ini kan berarti kan
kita dengan fungsi yang tadi dari ketiga fungsi di atas ini, ini untuk yang fx 3 min x ini itu di x kurang dari 2, dan ini untuk x sama dengan 2, dan ini untuk x lebih dari 2. Nah, kalau misalnya 2 plus itu kan berarti kan 2 dari kanan, berarti 2 lebih. Nah, kalau 2 lebih berarti kita pakainya itu yang fx sama dengan x per 2. Kita tinggal substitusi aja. Kalau x per 2 kan x per 2, kalau 2x nya 2 itu kan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, untuk limit x mendekati dari 2 min itu sama aja kita pakainya itu yang ini, f kurang dari 2. Jadi 3 min x. Nah, jadi ini aja 3 min x itu sama aja 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Lalu untuk f2 ya kita tinggal dimasukin aja menjadi 2 karena memang 2 gitu. Berarti untuk yang C, apakah limit x mendekati 2 ada? Ya, ada. C ada dengan nilai 1. Kenapa 1? Karena limit dari 2 lebih dari dan dari 2 dari kanan dan kiri itu bernilai 1, maka nilai limit dari mendekati 2 itu adalah 1. Oke, lalu untuk yang D, yang ditentukan nilai dari limit negatif 1, limit negatif limit x mendekati min 1 min, dan langsung dulu kita selesai yang ini dulu. Kalau misalnya dia di negatif 1 itu berarti kita pakainya yang di x kurang dari 2, maka 3 min x bisa dibilang 3 di plus sama 1 sama dengan 4. Lalu untuk limit x mendekati min 1 plus ini sama aja kita pakainya itu yang 3 min x, maka tetap aja 3 plus 1 sama dengan 4. Lalu untuk E, apakah limit x mendekati min 1 ada? Itu jawabannya ada. Karena dari kiri dan dari kanan itu sama-sama 4, maka limit dari min 1 itu ada dengan nilai 4. Oke, ini untuk di nomor 1. Lalu untuk nomor 2 itu kita disuruh menentukan limit x kuadrat min 4. Untuk A itu di x mendekati 2 plus, untuk B min 2 plus, dan x mendekati min 2 min. Oke, nomor 2. Oke, untuk yang x plus 2 atau mendekati 2 plus itu kan untuk limitnya itu kan limit 3 per x kuadrat min 4. Kita bisa jadikan ini menjadi 3 per x min 2 sama x plus 2. Oke. Lalu kita tinggal substitusi aja 3 per 2 min 2 sama
2 plus ya, sama 2 plus 2, berarti kan 3 per 2 kurangi 2, 0 kali 4 sama dengan 3 per 0, atau bisa sama dengan plus infinity, karena memang ini plus karena dari kanan juga gitu. Lalu untuk yang B itu X mendekati min 2 plus, kita samain aja 3 per, kan min 2 ya, berarti kan min 2 dikali sama min 2 plus 2, ini sama aja 3 per min 2 min 4 kali 0 sama dengan infinity. Nah, cuma karena ini negatif ya, karena min 4 kan negatif, jadi dia untuk infinity-nya itu di negatif. Lalu untuk yang C kita 3 per min 2 sama min 2 plus 2, ini kita sama min 4 0 sama dengan infinity. Nah, cuma kan di sini dia min 2 sama min, karena ini udah ada min, karena ada minnya lagi maka jadi plus infinity. Oke, untuk yang nomor 3 oke, untuk yang ketiga itu kan di fx satu per mutlak x plus 1 dikurangi x kuadrat per 2. Lalu kita ditanya di titik mana saja f continue. Nah, untuk kasus seperti ini kita lihat apakah ada nilai x yang akan menjadi discontinue. Kita coba kalau di 0. Kalau misalnya kita substitusi 0, itu kan 1 per 0 plus 1 dikurangi 0 per 2. Ini sama aja 1 per 1 dikurangi 0, sama aja 1. Nah, walaupun kita coba mungkin kita coba ke negatif gitu. Negatif 1 per negatif 1 misalnya. Negatif 1 plus 1 dikurangi min 1 kuadrat per 2. Kan sama aja seperti 1 per 1 plus 1 kurangi 1 per 2 sama aja 1 per 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 0. Nah, kan tadi di 0, ya kan? Nah, jadi walaupun kita itu di negatif, positif, dan kita coba di 0, itu tidak ada bilangan yang dia itu tidak ada yang menyebabkan itu discontinue atau menjadi pembagiannya itu 0 atau tak terhingga. Maka semua bilangan real yang ada di dalam sini atau disubstitusikan dalam ke sini itu semua akan ada nilainya. Maka untuk f continue itu semua bilangan real adalah continue.
Baik, mungkin sekian untuk penjelasan tugas sub CLO2 kalkulus. Jika ada kesalahan berkata, mohon maaf dan terima kasih.